Dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Bagaimana kependudukan di Cimahi? Untuk mengetahuinya, mari kita tanya beberapa masyarakat di Cimahi. Namanya kota Cimahi, kota penyangga, kota besar, Ya, betul. Bandung. Ya. Itu pertumbuhannya sangat pesat sekali, terutama mulai tahun 2010. Oh iya, betul. Nah, meningkat kebetulan ya, kalau di penduduk di Cimahi itu sangat meningkat. Kalau sebenarnya bukan di Cimahi aja, hampir di semua daerah itu meningkat kependudukannya gitu. Anak saya 7 berarti apa? Kepadatan di Cimahi lumayan ya. Gitu. Cuma karena Medan di Cimahi ini hampir 60% itu adalah daerah pusat pendidikan. Jadi dia banyak lapangan, tapi pemukimannya jadi semakin terakumulasi gitu, jadi padat dia gitu. mana nih? Ada kalau di pelosok-pelosok, sebenarnya padat penduduk juga, mulai padat penduduk. Ya. Mulai Nah, tahun 2010. daerah yang sering terkena banjir, kotor, sampah itu di daerah di mana kalau Bapak tahu? Terutama Cimahi, aluran sungai yang ada di Cisangkan, Ya. sering banjir tuh. Oh ya, di situ. Yang saya tahu daerah paling kumuh itu ada di Cigugur. Karena Cigugur itu adalah daerah terpadat di dunia. Oh iya loh, Cigugur itu terpadat di dunia, nomor 1 terpadat di dunia. Tapi khusus kampung Cigugur itu. Kemudian di sini ada juga di Padasuka, itu ada di RT 8 RW 18 itu agak lumayan kumuh juga karena tidak tertata. Daerah kumuh di Cimahi itu banyak ya, Jang ya. Jadi daerahnya atau gimana nih? Ya, daerahnya boleh. Contoh daerahnya. Contoh daerahnya kumuh itu di pojok juga daerah kumuh. Gitu ya, di pojok Cigugur juga daerah kumuh, pembangunannya juga pembangunan yang apa ya, tidak terancang dengan baik gitu. Jadi mengesankan kumuh. Kalau pemerintahan daerah itu mau merancang pemukiman yang baik ya, nah ini yang jadi masalah sebenarnya kekumuhan itu karena banyaknya pendatang baru gitu. Jadi malah nambah banyak sampah juga gitu. Ya, kalau sampah udah jelas ya, kesadaran masyarakat sekarang di Indonesia ini memang kalau untuk untuk kebersihan itu masih kurang dibandingkan di negara-negara lain. Kalau di Singapura itu kalau buang sampah sembarangan didenda $500 itu, ketahuan gitu. Kalau Cimahi terutama jam-jam sekolah, berangkat kerja, jam-jam pulang kerja, pulang sekolah, itu pasti macet. Tahun 2010 belum pernah macet, mulai tahun 2010 sini. Dengan perkembangan penduduk semakin padat, otomatis jadi
macet, terutama daerah Contong itu daerah macet. Cuman sekarang ada perkembangan flyover udah mulai bagus itu. Mulai bagus ya. Lalu lintasnya sekarang sudah mendekati seperti Jakarta ya, jadi terlalu padat sehingga macet di sana sini karena semakin banyak penduduk. Kemudian dengan zaman yang harus serba cepat, otomatis tiap orang memerlukan kendaraan. Jadi yang saya lihat malah di tiap rumah itu dengan penghuni 4 orang misalkan, bisa jadi kendaraannya ada 4. Misalkan roda 4-nya 1, roda 3-nya 3, roda 2-nya 3. Seperti itu. Saya juga tukang bangunan tetap roda 2 punya gitu loh. Jadi karena dengan banyaknya pendatang-pendatang baru, dengan tata kota yang kurang baik, itu pendatang-pendatang baru rata-rata itu dia membawa kendaraan dari daerahnya. Ya otomatis makin banyak membuat macet lalu lintas. Di samping itu, penjualan kendaraan-kendaraan yang banyak dengan mempermudah cara membelinya itu juga pengaruh untuk itu. Sebaiknya sih diciptakan transportasi umum yang nyaman, ya, yang aman, yang berkualitas, yang sehat. Itu sebenarnya pemerintah itu harus sudah berpikir ke sana supaya kendaraan-kendaraan yang dia bawa itu tidak perlu berlalu lintas untuk bekerja kalau kepentingan tertentu aja mungkin dia bisa itu, karena fasilitas umum dari pemerintahnya sendiri kalau itu baik akan dimanfaatkan dengan masalah oleh masyarakat. Cuman tergantung masyarakat itu sendiri mau maju atau mau bagaimana, kan begitu. Kesadarannya di kita ini kan kurang, masyarakat Indonesia itu. Ya jangan gitulah. Kalau kita bicara begini terus kita memberi contoh pada diri sendiri, kalau buang sampah pada tempatnya, semua kalau sadar itu juga mungkin akan membuat jauh lebih baik gitu. Jalan diperlebar, kemudian sungai ada pengerukan yang dalam supaya tidak terjadi kemacetan dan banjir. Nah, terima kasih Bapak Dadan ya atas waktunya. solusi dari saya adalah menanamkan kesadaran kepada setiap masyarakat. Kita harus bisa ngadain edukasi, mengedukasi masyarakat bagaimana cara berlalu lintas yang ramah. Jadi gitu. Jadi kalau orang dulu bilang, orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon, atau yang lambat yang penting selamat gitu ya. Jadi kemudian budaya antri, ya itu. Jadi edukasi masyarakat supaya bisa memupuk budaya antri. Kalau orang mau antri, mau tertib antri, sebetulnya kemacetan bisa diatasi. Iya. Nah, segitu aja Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Solusi sebenarnya begini. Selama itu masyarakat itu sadar akan kebersihan, selama itu masyarakat itu sadar akan hukum, selama masyarakat itu sadar akan sebagai warga negara yang baik, saya pikir itu solusi. Gitu ya kan. Jadi kesadaran masyarakat dulu yang disentuh, bahwa apa yang dia laksanakan, apa yang dia jalani dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan agama, peraturan pemerintah gitu kan ya. Nah, tapi diimbangi juga dengan pemerintah yang baik. Ya kalau hanya menuntut masyarakat terus pemerintahnya juga tidak baik, ya tidak akan sinkron gitu loh. Gitu aja pikir. Kalau solusi untuk kependudukannya? Yaitu kependudukannya itu begini. Ditatalah kota dengan baik. Ya, pembangunan ini makin diperhatikan dengan baik.
mana yang perlu. Terus pendatang-pendatang pun juga ditertibkan dengan baik. Sebenarnya awalnya begini, mau nggak pemerintah sama masyarakat bersama-sama membuat sesuatu yang lebih baik untuk daerahnya. Kalau salah satu pemerintah mau berbuat baik tidak didukung oleh masyarakat untuk berbuat baik juga nggak akan sinkron. Kalau masyarakat mau berbuat baik tidak didukung dengan pemerintah untuk berbuat baik juga tidak ada sinkron. Jadi di sini kedewasaan pola berpikir, kedewasaan kemauan untuk berbuat lebih baik dari masing-masing pemerintah walaupun sama masyarakat. Nah itu yang akan membuahkan hasil walaupun tidak akan 100%, tapi dengan niat yang begitu itu akan membuat sesuatu yang lebih baik gitu. Ya sudah. Dari survei ini kami dapat menyimpulkan bahwa kependudukan di Cimahi itu padat. Dan masalah yang ditimbulkan akibat kepadatan itu adalah wilayah yang kumuh, kemacetan, sampai sampah yang berserakan. Dan solusi yang bisa didapatkan yaitu warga harus diberi edukasi supaya timbul kesadaran diri dari mereka masing-masing. Namanya siapa mang? Bapak Mulyana, Abah Mulyana, Abah Mulyana ya kawan-kawan. Usianya berapa? 65 tahun. 65. Terus pekerjaan Jual cuanki. ya mantap cuanki. Terus umur mang Umur apa? bukan udah lupa baik katanya. Terus alamat Alamat dari Sumedang. dari Sumedang. Di sini tinggal di mana, Pak? Di Cimahi RW 17. Oh, lumayan jauh. Bang, pakai sambal kayaknya. Terus di Cimahi teh menurut Abah kependudukannya kumaha? Hanya iya we mengontrak we lah. Gulima kuli. Terus daerah kumuhna ieu teh di mana wae gitu. Di dieu wae. Cimahi ya, Pak. Cimahi bae. Terus mun lalu lintas ya kumaha, Abah? Naik angkot. Beca, delman ya, Pak. Macet tuh. Terus aya hubungan teu lalu lintas yang kepadatan penduduk teh menurut Abah? Ya gitu wae. Apa? Deudeung. Nya kitu teh. Ya gitu ya. Loba jelema jadi mararacet ya, Pak. Nya maracet. Loba jelema anu paru. Minuhan bumi. Minuan dunya. Terus menurut Abah ya, dari masalah semuanya itu teh solusinya kumaha ya? Ya, nggak bisa kira lah usaha mah ada sengkret lah. Beda-beda jeung kabaheulaan gitu. Berusaha ya, Pak. Ini namanya ge berusaha lah, sedikit-sedikit Nggak ada yang instan ya, Pak ya. Ya. Nuhun ya, Bah. Ya, siap.